Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Firosah Virtual Alkimia Kiai Haji Miftahul Ahyar, Hadratul kiram yang kami hormati Direktur Madrasah Virtual Alkimia Gus Ahmad Karomi MTHI, para mudarrisin dan staf IT di Firosah Virtual Alkimia yang kami cintai, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang sholatul jamaah. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, atas diturunkannya Rasul yang jadi panutan kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang. Kali ini kita akan meneruskan kajian yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang sholat. Sekarang kita akan membahas tentang sholatul jamaah, sholatul musafir, dan insya Allah kalau waktunya cukup sholatul jumu'ah. Sebelum kajian ini kita mulai pada kali ini, marilah kita buka kajian kali ini dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan manfaat dari kitab ini, serta saya titip satu doa, satu Fatihah untuk guru kami yang baru saja meninggal dunia, yaitu Kiai Haji Adnan Syarif Lumajang. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hussein Quran to Sunan Abu ya dengan syarif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaah. Sholatul jamaati utawi iki kubab nerangaken sholat jamaah. Di awal ada soal, ma hukmu sholatil jamaah? Ma iku apa hukmu sholatil jamaati utawi hukumnya sholat jamaah? Terus dijawab oleh musonif, fardu kifayatin utawi iku hukume sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Ala rijali ing atase wong lanang mukimin kang mukim, mukimin kang mukim, pira-pira wong kang mukim, kalau kita terjemahkan bisa, karena jamak. Wa aqallu halan utawi paling sedhithike salat jamaah, salatul jamaah iku imamun imam wa ma'mumun lan. Jadi di
Yang pertama ada pertanyaan tentang bab sholat jamaah, ada pertanyaan ma hukmu sholatil jamaah. Apa hukum dari sholat jamaah? Jawab di kitab ini juga bahwasanya hukumnya sholat jamaah itu adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain melainkan fardu kifayah. Kitab ini diterangkan bahwasanya hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Ala rijalin mukimina ing atase piro-piro wong lanang mukimina atas laki-laki yang mukim, orang laki-laki yang mukim. Wajib bagi orang laki-laki yang mukim itu melaksanakan sholat jamaah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah melakukan sholat jamaah bagi seorang laki-laki yang mukim. Dan paling sedikitnya dari sholat jamaah itu adalah wa kulluha imamun wa makmumun. Dan paling sedikit yaitu terdiri dari satu imam dan satu makmum. Jadi hukum dari sholat jamaah itu adalah fardu kifayah bagi beberapa orang laki-laki yang mukim, seseorang yang mukim, berapa orang yang mukim. Dan paling sedikitnya itu adalah imam dan makmum. Ada dua orang berarti, ada satu yang menjadi imam dan satu yang menjadi makmum. Itu adalah paling sedikit dari sholat jamaah. Jadi hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Setiap orang wajib. Akan tapi bila di suatu tempat sudah ada orang yang sholat jamaah, maka gugur. Itu hukum dari fardu kifayah. Di dalam kitab ini diterangkan seperti itu. Dan paling sedikitnya ini. Jadi kalau orang yang sudah berkeluarga mungkin cukup di rumah jamaah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya cukup. Bagi orang yang belum berkeluarga ini ya harus ke musola, ke masjid, karena nggak ada makmumnya. Kalau laki-laki dia sendiri belum punya makmum, jadi dia harus ke musola atau ke masjid. Nah, yang selanjutnya yaitu ada soal atau asilah. Kam syurutuha, kam iko biro syurutuha utai biro-biro syarate sholat jamaah. Terus dijawab sab'atun iku pitu. Ayyan wiyal makmum iku yento niat sopo makmum. Ayyan yento niat sopo al makmum iktidaan ing anut bil imami kelawan imam. Ayya arifa ing yento weruh sopo al makmum intikolatil imami ing pindah-pindahi nakel intikolat berpindah-pindahnya atau ngulah ngalihe imam walau biwasitotin lan senajan kelawan lantaran. Terus Allah yataqaddamal makmum yento ora yataqaddamal maju sapa al makmum alal imami ing atas imam fil markani ing dalem panggonan. Yang selanjutnya ayakruba ing yento parek sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjid ing dalem saliyane masjid. Yang selanjutnya an la yahula yento ora terhalang ngaling-ngalingi bainahuma ing antarane makmum lan imam apa hailun penghalang. Terus an yutabi'a ing yento anut sapa al makmum imamahu ing imame makmum. Terus yang selanjutnya an la yaktadiya yento ora anut sapa makmun biman kelawan wong yal talzamuhu kang wajib ing man opo al idau baleni opo al i'adatu baleni. Jadi
talzamahu kang wajib ingman opo al i'adatu balen. Jadi yang kedua yaitu kam syurutuha, ada berapa syaratnya sholat jamaah itu. Sabatun itu ada 7. Jadi ada 7 syarat sholat jamaah. Yang pertama tadi otomatis paling sedikit yaitu ada imam dan makmum hukumnya, dan paling sedikit ada imam dan makmum. Terus tambahi lagi di sini syaratnya ada 7, yaitu anyan wal makmumu iktidaan bil imam, yaitu makmum berniat mengikuti imam. Jadi yang pertama yaitu adalah makmum mengikuti imamnya. Itu adalah salah satu syarat yang sholat jamaah. Anjan biar makmum iktidaan bil imam, makmum berniat mengikuti sang imam. Kalau makmumnya nggak mau niat mengikuti imamnya, berarti itu bukan termasuk jamaah. Karena makmum harus ikut dengan imam. Jadi itu adalah syaratnya. Imam melakukan kegiatan apapun yang kadang makmum belum tahu imam ini ngapain. Biasanya kalau dulu di pesantren itu karena kalau sholat terawihnya itu hataman, di Ampel juga biasanya itu hataman, pakai sholat tarawihnya, tiba-tiba setelah baca surat imam sujud, karena sujud tilawah ada surat yang mengharuskan dia sujud. Nah itu makmum harus ngikut dengan imam, nggak boleh makmum bikin kegiatan lain yang tidak mengikuti imam, itu tidak diperbolehkan. Terus yang kedua yaitu an ya'rifa al makmumu intiqalatil imami walau biwasithah. Jadi makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam meskipun biwasitotin dengan perantara. Jadi makmum itu harus tahu gerak-geriknya imam. Nggak boleh kita nggak tahu. Dulu awal-awal ada LCD itu dulu sempat kita di denanya dulu sempat dijadikan basul masail. Apakah ini termasuk intikolatil imami atau bagaimana? Karena memang areanya masih di area situ, maka kalau areanya sudah jauh mungkin berpuluh-puluh meter, nanti otomatis berpengaruh pada waktu karena kadang suara tidak terdengar. Yang kedua, terus mungkin itu akan dibahas di kitab yang akan lebih detail lagi. Yang ketiga yaitu an la yataqaddamal ma'mum al imam fil makan. Yang ketiga yaitu makmum tidak boleh mendahului tempatnya imam, tidak boleh. Terus yang keempat an yakruba minhu fi ghairil masjid, yaitu yang keempat makmum hendaknya berada di dekat sang imam ketika dia tidak berada di masjid. Fi ghairil masjidin itu berarti selain masjid, berarti tidak di masjid. Terus yang kelima yaitu an la yahula bainahuma haid. Hendaknya di antara imam dan makmum itu tidak ada yang menghalang-halangi. Hail, tidak ada yang menghalangi antara imam dan makmum. Terus yang keenam, ini nanti kalau menghalangi itu biasanya kadang ada yang tanya. Kalau menghalangi itu jalan, kalau jalannya masih ada, bukan jalan gitu, sesuatu tempat, karena biasanya kalau di masjid terus dekatnya ada rumah seumpama. Kalau dia masih ada jalan untuk menuju ke arah imam, maka itu diperbolehkan. Bukan yang menghalang-halangi, maksudnya itu ya langsung seumpama ada tembok Cina di sisi sampingnya jenengan sholat, imamnya di sisi sebelah barat, terus sebelah timur makmumnya tembok Cina, itu dipermasalahkan. Terus yang ke-6 yaitu an yutabi al makmum imamahu. Makmum harus mengikuti gerakan sang imam.
Dia harus diikuti gerakan saya seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Kalau imam walaupun makmumnya tidak sujud tilawah karena tidak membaca surat tilawah, karena dengar imamnya sujud tilawah tadi, karena memang biasanya orang kalau belum pernah mempraktekkan dari sujud tilawah itu biasanya langsung lu kok imamnya ujuk-ujuk sujud gitu biasanya gitu. Kadang seharusnya kita jadi imam itu mengingatkan makmum sebelum kita sholat, itu bagus sekali, karena memang kalau ujuk-ujuk di tengah-tengah sholat kita ingin baca surat sajdah, ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah, terus setelah itu terus kita sujud, kadang imamnya juga bingung, makmumnya bingung, ujuk-ujuk kok. Kadang kalau di desa itu murmur subhanallah subhanallah, semuanya subhanallah terakhirnya, jadi ramai gara-gara subhanallah. Inginnya mengingatkan imam, tapi karena makmumnya mungkin pemahamannya belum terlalu mendalam, jadi yaitu tadi akhirnya salah kaprah. Jadi harus diingatkan dulu. Imam seharusnya bijak untuk mengingatkan bahwasanya di dalam sholatnya nanti ada yang namanya sujud, karena nanti membaca ayat sajdah. Terus yang terakhir yaitu yang ketujuh, alayak tadial biman talzamuhu al-i'adah. Jadi hendaknya tidak bermakmum kepada seorang imam yang wajib mengulangi sholat, yaitu wajib i'adah. Berarti imamnya tersebut ada salah satu syarat atau rukun yang dari sholat itu belum sempurna, makanya dia diharuskan untuk i'adah. Itu adalah syarat dari sholatul Jumu'ah. Surutu sholatul Jumu'ah. Terus suratul Jumu'ah. Ngapunten. Sholatul jamaah. Kebalik. Sholatul jamaah, belum sholat Jumu'ah nanti. Nah, itu adalah syaratnya dari sholatul Jumu'ah. Masuk yang kedua yaitu sholatul musafir, yaitu sholatnya seorang musafir. Sholatul musafiri. Sholatul musafiri utawi iki iku bab nerangaken sholate wong kang lunga atau musafir. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada dhahab, dhahaba yadhabu, terus ada safaru yusafiru. Kalau dulu guru-guru kalau dhahaba itu artinya kalau orang lunga, kalau dulu diartikan guru-guru kita di pesantren, dhahaba itu lungohnya bahasanya, perginya itu enggak terlalu jauh, kalau musafir itu perginya jauh. Itu nanti diketahuinya di situ. Kaifa yusolli, kaifa hale kaya apa yusolli salat sapa wong, sapa al musafir wong kang lunga, ya juzu wenang lil musafiri, ya juzu lil musafiri qasru sholati dhuhri wal asri wal isya. Ya juzu wenang lil musafiri kedue wong kang lunga, apa yang diperbolehkan apa qasru sholati dhuhr, ngeringkas salat dhuhur, wal isya ila wal asri lan asar, wal isya ila isya. Rakaataini kelawan rong rakaat, rakaataini rong rakaat. Wa juzulan wenang lahu kedua musafir, apa yang diperbolehkan, apa yang wenang apa ayat jamaah yento jamak, ya utawa mengumpulkan sapa al musafir ad-dhuhur en salat dhuhur ma'al asri serta salat asar, wal maghribi lan maghrib ma'al isya'i serta salat isya, fi waktin ing dalem waktu wahidin kang siji, takdiman kelawan jamak takdim atau ya mendahului, atau takhiran utawa jamak takhir. Jadi sholatul musafir, sholatnya seorang musafir. Kaifa yusolli musafir, bagaimana musafir itu melakukan sholat. Bagaimana? Karena memang mungkin zaman dahulu ya, perjalanan membutuhkan waktu yang panjang, apalagi sekarang waktu kadang dulu perjalanan jauh, kalau sekarang ditempuh waktu yang sangat dekat.
Tapi kadang apa, perbedaan waktu itu nanti jadi permasalahan juga, seperti kalau kita di Indonesia ini, di Jawa ya, Jawa Timur itu mengikuti waktu Indonesia Barat, terus nanti di Bali waktu Indonesia eh, Tengah, di Papua waktu Indonesia Timur. Nah ini kalau untuk orang musafir ini bagaimana sholatnya? Kaifa yusolil musafir, yaitu diperbolehkan ya juzulil musafiri qasru sholati duhri wal asri wal isya'i rokaatain. Jadi apa? Sholatnya musafir itu, sholat bagi orang yang bepergian itu diperbolehkan untuk meringkas atau mengkosor sholatnya, yaitu sholat duhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Jadi duhur yang aslinya itu 4 rakaat, terus asar yang aslinya 4 rakaat, dan isya yang aslinya 4 rakaat itu diringkas cuma hanya menjadi 2 rakaat. Ini di kitab saya ditulisnya rakaata ini, 2 kali penulisannya. Mungkin menurut saya ini 1 kali, nggak usah 2 kali nulis. Jadi ditulisnya rakaata ini wal isya'i rakaata ini 2 saja. Kalau di terbitan Salim Nabhan. Tes, jadi yang diperbolehkan apa? Ngosor sholat itu sholat asar, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, karena dikosor, diringkas yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi apa? Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, diringkas separuhnya, diskon 50%. Kalau subuh sama maghrib bagaimana? Kalau subuh diringkas tinggal 1 rakaat, maghrib 1,5 masa nggak bisa. Jadi yang dapat rukhsah, dapat kortingan itu duhur, asar, sama maghrib. Itu boleh dikosor sholatnya atau diringkas sholatnya. Terus diperbolehkan juga, ini jadi rukhsahnya banyak sekali bagi orang musafir. Wa yajuzul lahu ayajma'a dhuhra mal asri wal maghrib mal isya fi waqtin wahidin takdiman aw ta'khiran. Dan diperbolehkan juga menggabungkan atau mengumpulkan sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya di waktu yang di satu waktu, baik itu di awal atau takdiman jamak takdim, atau di awal atau takhiron atau yang di akhir. Berarti kalau duhur asar takdimnya itu di waktu duhur, kalau sholat jamak duhur asar berarti takhirnya di asarnya. Begitu juga dengan maghrib sama isya. Ini harus diketahui. Saya dulu pernah itu jalan-jalan sama orang ke Jawa Tengah, seorang penceramah. Pas waktu itu kita nggak punya niat sholat jamak, karena dianggapnya ada tol cepet. Ternyata lumayan, walaupun sudah ada tol, jamnya juga lumayan. Karena kita sudah sholat duhur dulu, terus nggak niat jamak, terus asar. Lah asar sama maghrib mau dijamak, ya itu nggak boleh. Jadi duhurnya sama asar, maghribnya sama isya, nggak boleh kita asar digabung sama maghrib. Itu kadang kalau orang-orang mungkin bacanya sekilas pokoknya 2 sholat jadikan 1, sing ado ya subuh kalau sing barengi katakan. Jadi itu yang diperbolehkan itu duhur sama asar, maghrib sama isya di satu waktu, baik itu jamak takdim atau takhir.
Nggih. Napa nggih? Guru saya itu ada yang nggak mau jamak sholat karena eman katanya sholat qobliyah ba'diyahnya nanti hilang, bahasanya seperti itu. Tapi karena beliau orang torekot jadi eman pahalanya hilang. Tapi di apa digojloki bahasanya dulu sama guru saya tuh. Wong torekot kok wedi pahala hilang. Lah ngurukso teko pangeran kok malah gak digawe, itu lah gak ngelarani hati ini pangeran katanya gitu. Guyonan-guyonan guru-guru itu kayak gitu kan. Tapi ya nggak sampai nyakiti hati memang. Nah jadi seperti itu. Musafir ini banyak rukhsahnya, boleh digabungkan juga. Jadi jamak dan kosornya gitu. Jadi kalau di sini tadi kosornya zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi rakaat, dua rakaat. Lah itu juga boleh. Jadi zuhur sama asar seumpama dijamak dan kosor, maka sholatnya cuma 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu juga maghrib. Maghrib berarti 3 rakaat salam untuk sholat maghrib, terus 2 rakaat untuk sholat isya salam. Nanti akan dibahas detail di selanjutnya ya, ini kelebihan kitab ini. Kadang memang di kitab ini ya kayak gini, ada niat-niatnya juga dimasukkan dalam teks atau di dalam kitab karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Ini ringkas, enggak terlalu detail, kebutuhannya masyarakat apa, pertanyaan apa, dijawab bagaimana, terus kadang dikasih praktek, yaitu niatnya bagaimana. Kadang niatnya memang juga sekilas, yang kadang di beberapa kitab itu kita tidak nemui niat-niat cara niat untuk orang untuk sholat, cara niat untuk jenenge kayak gini sholat jamak takdim takhir bagaimana, nanti kita bahas. Nah, di kitab ini dibahas sedikit. Jadi kelebihan dari Syekh Umar Abdul Jabbar ini, karena mungkin beliau sempat beberapa lama di Indonesia mempelajari ahwal orang-orang di Indonesia, terus menulis beberapa kitab tentang agama, tentang fikih, tentang tarikh dan lain sebagainya, yang menurut beliau pantas untuk dikaji untuk kaum awal di Indonesia. Akhirnya bikinlah tulisan-tulisan seperti itu. Selanjutnya ini akan bahas tentang niatnya. Ma niatu sholatil musafir, ma iku apa niatu sholatil musafir, utawi niate sholate wong kang lunga. Ya utawi niatu sholatil musafir iku usolli fardhu dhuhri rakaataini jam'a takdimin au takhirin qasron lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi usolli niat salat sapa ingsun fardhu dhuhri ing fardhu dhuhur rakaataini kelawan 2 rakaat, jam'a takdimin kelawan jamak takdim, au takhirin atau jamak takhir, kosron kelawan kosor, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Allahu akbar. Ini yang diniat ini adalah zuhur jamak kosor untuk sholat zuhur, sholat zuhri rokaatain jam takdimin wa takhirin kosron lillahi ta'ala. Nah, zuhur berarti sama asar, ini nanti bisa ditambahi. Begitu juga isya, tinggal ganti saja zuhurnya. Nah, seperti itu. Jadi usolli fardhu dhuhri ma'al asri jam'u gini, jam'a takdimin au takhirin kosron rakaataini kosron lillahi ta'ala. Bisa juga seperti itu. Jadi macam-macam, memang tidak detail diterangkan di beberapa kitab, dan di kitab ini memang ada tentang bagaimana cara niat-niat. Makanya di bab pertama dan bab kedua yang awal, nanti kalau sudah masuk ke jilid ketiga, nanti pembahasannya sudah lumayan bukan as'ilah wa ajwibah lagi, tapi sudah mulai teks-teks, mulai dikaji di jilid ketiga dan keempat nantinya. Seperti itu.
Nah, itu mungkin ulama-ulama dahulu nggih, kalau bikin kitab juga mikir ikhwal bagaimana orang-orang di sekitarnya supaya mudah untuk memahami tentang agama itu sendiri. Nah, itu. Terus bab yang selanjutnya yaitu sholatul Jum'ah. Bab yang terakhir di kajian ini yaitu sholatul Jum'ah. Sholat Jum'ah. Sholatul Jum'ati utawi iki ku bab nerangaken sholat Jum'ah. Ma hukmu sholatil Jum'ah, ma iku apa hukmu sholatil Jum'ah, utawi hukume sholat Jum'ah. Jumu'ah. Napa teng Quran itu tulisannya mimnya di dhammah. Jumu'ati fas'au ila Jumu'ah. Sholatul Jumu'ah, hukum utawi fardu ainin, jawabnya fardu ainin iku fardu ain ala kulli muslimin ing atase wong saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf zakarin lanang hurin kang merdeka sohihin kang waras mustautinin kang mukim mustautinin kang mukim mustautin. Jadi ada tadi di bab sholatul jamaah bukan Jum'ah, tadi ada mukimin, kalau ini ada mustautin, ada mukim. Dulu kalau di pesantren biasanya diterjemah ketika dulu kita ngaji, diterjemah sama kiai-kiai saya dulu mukim mustautin. Jadi sholatul Jum'ah, sholat Jum'ah, ma hukum sholatil Jum'ah, apa hukum sholat Jum'ah? Terus jawab fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin dakarin hurin sohihin mustautin. Sholat Jum'ah itu, mendirikan sholat Jum'ah itu hukumnya fardu ain bagi setiap bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, yang sudah kena taklif, dan laki-laki yang merdeka. Terus sohihin, sehat, dan sehat, kalau nggak sakit enggak berarti. Mustautinin dan mukim mustautin. Mustautin itu, kalau mukimin itu, kalau mungkin bisa saya terjemah gitu. Bedanya mukim sama mustautin itu, kalau mukim itu domisili, kalau mustautin itu alamat. Kenapa bisa jadi alamat KTP kita di mana tentu Sidoarjo, akan tetapi domisilinya di Surabaya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada, kalau mungkin lebih mudah nerjemahnya, mukim itu domisili kalau dalam bahasa Indonesia, kalau mustautin itu seperti alamat. Jadi karena apa? Karena mukim itu dia dia ingin kembali ke tempat asalnya, sedangkan mustautin itu di tempat asalnya itu. Kalau mustautin itu dia berdomisili di suatu tempat, tapi dia ada harapan kembali atau menginginkan untuk nantinya bisa kembali ke tempat si A, contohnya A sama B, ada tempat A sama B, dia kelahiran A, terus dia karena pekerjaannya di tempat B, suatu saat ingin balik lagi ke tempat A itu tersebut. Maka selagi dia di tempat B, maka dia disebut mukim. Sedangkan di tempat A dia disebut mustautin. Ya lebih mudahnya, ya kalau mukim itu domisili, terus mustautin itu alamat yang ada di KTP. Biasanya soalnya balik kalau sesuai dengan KTP. Niku ada istilah mustautin. Jadi bedanya di situ. Kalau musafir ya jelas orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau mustautin ya orang yang berdomisili selama lebih dari 3 hari atau 4 hari. Jadi kalau dia 3 hari perjalanan ke tempat yang jauh, terus berdomisili 2 hari di sana, maka dia masih kategori musafir. Sedangkan kalau sudah 4 hari, maka dia termasuk kategori di atas 4 hari, di atas 3 hari, maka dia tergolong
mukimin. Kalau mustautin dia tempat kembali. Terus syurutuha, selanjutnya syurutuha utai piro-piro syarat Jum'ah iku khamsatun 5. Antukoma fi baladin au qaryatin, antukoma yento mendirikan dan onoake apa Jumu'ah fi baladin ing dalam balad au qaryatin utawa desa. Terus antakuna kullaha fi waqti dhuhri, antakuna yento ono apa al Jumu'ah kulluha yuskabiani Jumu'ah fi waqti dhuhri ing dalam waktu duhur. Terus antusolah yento salat disolati apa Jumu'ah jamaatan kelawan jamaah bi arba'ina kelawan 40 dukuron piro-piro apane piro-piro wong lanang muslimina kang padha muslim kabeh mukallafina kang padha muhalaf kabeh ahroron kang padha merdeka kabeh mustautinina kang padha mukim mustautinina kabeh. Terus anla tasbikoha yento ora dingini Jumu'ah autuko rinaha utawa barengi ing Jumu'ah apa Jumu'atun Jumu'ah ukhra kang liya fitil kal baladi ing dalem mengkono-mengkono negara balad kutha. Terus takdimul khutbataini dingini atau mendahulukan khutbataini dua khutbah. Jadi syarat kam syurutul Jum'ah, ada berapa syarat dari sholat Jum'ah? Syurutuha khamsah, syaratnya itu ada 5. Jadi syurutuha khamsah, syaratnya ada 5 dari sholat Jumat itu. Yang pertama yaitu adalah antuqoma fi baladin au qaryah, yaitu sholat Jum'ah hendaknya didirikan di sebuah negara atau desa. Nah, kelebihan di kitab ini itu ada lafadz qaryah. Nah, di qaryah biasanya kadang di kitab-kitab ulama salaf itu kadang disebut cuma balad-balad fi baladin di sini qaryah. Di suatu daerah gitu saja, karena kalau balad negara ya sangat luas sekali. Di baladin au qaryatin, di suatu daerah atau di desa. Terus yang kedua yaitu andakuna kulluha fi waqti dhuhri. Jadi sholat Jum'ah itu hendaknya semua dilakukan pada saat waktu duhur. Jadi khutbah dua sholatnya itu dilakukan di waktu duhurnya, jangan sampai melebihi waktu duhur. Terus yang ketiga yaitu antusolla jama'atan bi arba'ina dzukuron muslimina mukallafina akhroron mustautinina. Sholat Jum'ah itu didirikan secara berjamaah bersama dengan 40 orang laki-laki. Terus orangnya muslim, 40 laki-laki yang muslim, yang mukallaf, yang merdeka, dan tadi mukim mutawatin. Jadi kalau ada 40 orang yang mukim mutawatin, maka diharuskan untuk sholat Jumu'ah itu tadi, karena termasuk syaratnya dari sholat Jumu'ah tersebut. Jadi harus ada 40 orang laki-laki muslim mukallaf yang merdeka dan mereka mukim mustautin. Yang keempat yaitu Allah tasbikoha autukorinaha Jum'atun ukhra fitil kalbalad. Jadi sholat Jum'ah hendaknya tidak didahului atau disertai oleh sholat Jum'ah yang lainnya di daerah tersebut. Jadi satu daerah cuma satu sholat Jum'ah. Nanti ada keterangan
Di beberapa pembahasan kitab yang agak detail itu diterangkan. Kadang pembatasnya apa, batasan dari koryah itu apa, diperbolehkan. Itu nanti akan diterangkan secara detail di kitab-kitab yang lebih besar sedikit. Terus yang kelima yaitu takdimul khutbata, ini mendahulukan dua khutbah. Jadi bedanya sholat Jum'ah dengan sholat Aid. Idain itu kalau Id itu sholatnya dulu baru khutbah, kalau Jumat khutbahnya dulu baru sholat. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang terakhir lah ini tadi yang sesuai dengan bahasan saya, bahwasanya di kitab ini mesti kadang disertai dengan niat. Bagaimana sih niatnya sholat? Bagaimana sih niatnya sholat witir, sholat sunnah dan lain sebagainya. Di sini diterangkan yang soal yang selanjutnya. Ma niatu sholatil jum'ah ma iku opo niatu sholatil jum'ah utawi niati sholat jum'ah. Ya utawi niati sholat jum'ah iku usolli fardhol jumu'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi apa niat, bagaimana niat sholat jamaah? Yaitu adalah usolli fardhol jumu'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Niatnya itu seperti ini lafadznya, yaitu usolli fardhol jumu'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi saya, atau kalau jenengan boten saged, biasanya bahasa Jawa kula niat sholat fardu Jumat rong rakaat dadi makmum krana Allah taala Allahu akbar. Jadi bagaimana kalau kita nggak bisa melafatkan niat itu dengan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa yang lain mungkin karena masih belajar. Mungkin itu saja yang dapat kami bagikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Syukron wa dumtum fi barokati wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.